Assalamualaikum warga seluruh Banten. Banten Sepekan kembali hadir menyuguhkan beragam informasi seputar pemerintah Provinsi Banten yang telah kami hadirkan hanya untuk warga sedulur Banten. Pertukaran Pemuda Indonesia Korea ciptakan kedamaian dunia. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar menerima kunjungan para peserta Pertukaran Pemuda Indonesia Korea di Pendopo Gubernur Jumat 1 September 2023. Di hadapan para pemuda-pemudi ini, Al-Mukhtabar memberikan pemahaman tentang keberagaman Indonesia, khususnya Provinsi Banten. Pertukaran Pemuda Indonesia Korea atau Indonesia Korea Youth Exchange program merupakan kerjasama bilateral antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Korea melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia dengan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga Republik Korea. Al-Mukhtabar menyampaikan generasi muda merupakan bagian dari pengimplementasian cita-cita dunia. Ia berharap dengan kegiatan ini mampu menciptakan komunikasi kuat yang saling menguntungkan. Hubungan saling menguntungkan tersebut bisa diperkuat dengan saling menjaga beberapa sektor pembangunan, salah satunya investasi. Al-Mukhtabar berharap para pemuda mampu menjadi generasi yang tidak hanya menciptakan, tetapi mampu menjaga kedamaian dunia. Pemerintah Provinsi Banten dorong pengembangan pariwisata di Banten. Penjabat Sekretaris Daerah PJ Sekda Provinsi Banten, Virgoyanti mengatakan pengembangan sektor wisata dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Karena itu, pemerintah Provinsi Banten terus mendorong kolaborasi pengembangan pariwisata dengan seluruh pemerintah kabupaten kota di Provinsi Banten. Demikian dikatakan Virgoyanti usai mengikuti sosialisasi Anugerah Bangga Berwisata di Indonesia yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi pada Selasa 5 September 2023. Virgoyanti mengatakan pemerintah Provinsi Banten ingin menjadikan Provinsi Banten sebagai tujuan pariwisata masyarakat Banten dan luar Banten, bahkan mancanegara. Virgoyanti juga menyampaikan pengembangan pariwisata perlu didukung oleh sektor lain, misalkan sektor industri kreatif, kemudahan akses transportasi, dan lain sebagainya. Virgoyanti juga menuturkan pada dasarnya Provinsi Banten kaya dengan potensi pariwisatanya, mulai dari potensi wisata alam, wisata buatan hingga wisata religi, dan lain sebagainya, atau yang dikenal sebagai Seven Wonders of Banten. Atasi kenaikan harga beras, pemerintah Provinsi Banten buat gerakan pangan murah. Tim pengendalian inflasi daerah Provinsi Banten membuat gerakan pangan murah guna mengatasi kenaikan harga beras. Diketahui saat ini harga beras secara nasional mengalami kenaikan. Beras merupakan salah satu komoditas pemicu inflasi. Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Virgoyanti mengatakan, kenaikan harga beras di Provinsi Banten hingga saat ini masih terkendali dan berada di bawah rata-rata nasional. Penanganan harga beras bisa dilakukan salah satunya dengan gerakan pangan murah atau GPN di 92 titik sasaran. Demikian diungkapkan Virgoyanti usai mengikuti rapat koordinasi atau Rakor Pengendalian Inflasi yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian secara virtual di Pendopo Gubernur Banten pada hari Senin 4 September 2023. Virgoyanti pun meminta seluruh OPD terkait bersama dengan stakeholders untuk segera melakukan intervensi secara serius, karena beras merupakan barang kebutuhan pokok setiap orang yang mudah memicu inflasi. PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar sambut para tamu KTT ASEAN 2023. Sejak hari pertama pelaksanaan konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN 2023, penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar menyambut delegasi negara-negara peserta KTT ASEAN 2023 yang tiba di Bandar Udara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sejumlah pejabat negara yang disambut oleh PJ Gubernur Banten diantaranya adalah Perdana Menteri Kanada, Perdana Menteri Laos, dan Perdana Menteri Timur Leste. Saat menyambut para tamu kehormatan dari negara-negara sahabat tersebut, mereka disambut dengan sejumlah kesenian Banten. Di antaranya adalah tarian Selamat Datang atau tari Walia Maliha, tari Lenggang Cisadane, dan lain-lain. Penyambutan tamu kehormatan dengan kesenian Banten tersebut merupakan sebagai salah satu upaya memperkenalkan budaya Banten dan Banten itu sendiri kepada perwakilan negara peserta KTT ASEAN 2023. Al-Mukhtabar mengatakan kesenian merupakan alat komunikasi efektif untuk mengenalkan daerah kepada orang asing. Dia berharap penyambutan yang hangat itu akan mampu memberikan kesan yang baik pada para tamu untuk mengenal Indonesia secara umum dan Provinsi Banten secara khusus. PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar ikuti Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Pengendalian Inflasi.
Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar mengikuti rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis 31 Agustus 2023. Dalam rakornas tersebut, Presiden Jokowi mengapresiasi kinerja seluruh kepala daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota yang telah bekerja dengan baik sehingga angka inflasi nasional terjaga dengan baik, bahkan menjadi inflasi terendah di antara negara G20. Presiden Jokowi juga memberikan arahan kepada seluruh kepala daerah agar tetap waspada terhadap potensi kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti cabai merah, daging ayam, serta beras yang dapat memicu inflasi. Usai rakornas, Al-Mukhtabar mengaku siap menjalankan segala arahan Presiden Jokowi untuk mengendalikan inflasi. Bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Tim Pengendali Inflasi Daerah, Pemerintah Kabupaten Kota, serta Tim PKK terus memaksimalkan peran dan fungsi masing-masing dalam mengendalikan inflasi di Banten. PJ Gubernur Banten Al-Mukhtabar hadiri Rapat Kerja Nasional atau Rakernas ke-18 HIPMI. Penjabat Gubernur Banten Al-Mukhtabar menghadiri Rapat Kerja Nasional ke-18 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia yang dibuka oleh Presiden Republik Indonesia di Tangerang pada Kamis 31 Agustus 2023. Pemerintah Provinsi Banten dengan kewenangan dan instrumen keuangan yang dimiliki mendukung HIPMI untuk terus berkembang dan berkontribusi dalam pembangunan. Al-Mukhtabar mengatakan ketersediaan pembiayaan usaha berbasis kredit usaha rakyat saat ini bisa diakses oleh para pengusaha muda, termasuk pola scoring dalam rangka mendapatkan pembiayaan usaha untuk usaha kecil menengah. Pemerintah Provinsi Banten juga mendorong HIPMI dengan kekuatan yang sudah berjalan untuk semakin berorientasi ke depan, semakin spesifik dan fokus. Pemerintah Provinsi Banten dengan instrumen keuangan seperti lembaga perbankan, lembaga penjaminan, hingga kewenangan yang dimiliki akan menjadi daya dukung sistem usaha di Provinsi Banten. Nah, warga seluruh Banten, itu tadi Banten Sepekan yang sudah kami informasikan hanya untuk warga seluruh Banten. Nantikan Banten Sepekan berikutnya. Wassalamualaikum.